A few moments later. Does she fell in love with a pill that could take away all her pain? Yeah. Does she fell in love with a whole new drug that could feel her veins? And then Assalamualaikum semuanya. Di sini kami akan membahas salah satu materi dari buku Mechanical of Material 9th edition. Apa aja sih materi yang akan kita bahas? Kami akan membahas tentang bejana tekan bulat, bejana tekan silinder, tegangan maksimum pada balok, dan beban gabungan. Silahkan simak video penjelasan berikut. Baik, kali ini saya akan membahas bejana tekan bulat atau spherical pressure test. Bejana tekan bulat itu apa sih? Bejana tekan bulat itu adalah struktur tertutup yang mengandung cairan atau gas di bawah tekanan. Contohnya yang sudah kita kenal termasuk tank, pipa, kabin bertekanan pesawat. Jika dinding bejana tekan tipis dan rasio jari-jarinya ketebalan dinding lebih besar dari 10, maka tekanan dinding dapat ditentukan. Asumsikan dalam diskusi kali ini bahwa tekanan internal pada gambar di samping melebihi tekanan yang bekerja di bagian luar cangkang. Jika tidak, kapal atau tangkinya itu bisa runtuh ke dalam karena tekuk. Bola adalah bentuk ideal secara teoritis untuk kapal yang menahan tekanan internal. Untuk menentukan tegangan dalam bejana bola, potong bola pada bidang diameter vertikal dan isolasi setengah dari cangkang dan isi fluidanya sebagai benda bebas tunggal. Bertindak pada benda bebas, ini adalah tegangan tarik sigma di dinding kapal dan tekanan fluida. Tekanan ini bekerja secara horizontal terhadap bidang melingkar area fluida dan ini terisa di dalam belahan. Karena tekanannya seragam, gaya tekanannya dihasilkan adalah P sama dengan P kali Pi R kuadrat, di mana area R adalah jari-jari bagian dalam bejana. Tekanan P bukanlah tekanan absolut di dalam bejana, tetapi merupakan net internal pressure atau tekanan gauge. Tekanan gauge adalah tekanan internal di atas tekanan yang bekerja di bagian luar bejana. Jika tekanan internal dan eksternal sama, tidak ada tekanan yang terjadi di dinding bejana. Hanya kelebihan tekanan internal di atas tekanan eksternal yang berpengaruh pada tekanan ini. Karena bentuk simetris bejana pada penguatannya, tegangan tarik seragam di sekeliling bejana. Karena dindingnya tipis, kita dapat maksudnya tegangan dapat distribusikan secara merata melalui ketebalan bejana. Resultan dari tegangan tarik di dinding adalah gaya horizontal yang sama dengan tegangan dikali area di mana itu terjadi adalah sigma dikali 2 pi r m kali T, dengan T adalah ketebalan dinding dan Rm adalah rata-rata yaitu Rm sama dengan R plus T dibagi 2. Dengan demikian keseimbangan gaya dalam arah horizontal adalah sigma F horizontal sama dengan kosong, yaitu sigma F-nya sigma 2 pi Rm kali T dikurang pi P kali pi R kuadrat. Dari mana tegangan tarik di dinding bisa diturunkan, yaitu sigma sama dengan pi R kuadrat dibagi 2 Rmt. Karena rumus ini hanya berlaku untuk yang berdinding tipis, maka abaikan perbedaan kecil antara jari-jari dan ganti Rm dengan R. Rumus berikut digunakan untuk menghitung tegangan tarik di dinding bejana tekan, yaitu pi R dibagi 2T. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu yang pertama, tegangan di permukaan luar bejana tekan bola biasanya bebas dari beban apapun. Oleh karena itu, elemen yang digambarkan di samping yang pertama berada dalam tekanan biaksial. Untuk membantu dalam menghilangkan tekanan yang bekerja pada elemen ini, itu muncul lagi pada gambar di samping yang kedua dan di bawah, di mana satu set sumbu koordinat penetrasi sejajar dengan sisi elemen. Sumbu X dan Y bersinggungan dengan permukaan bola dan sumbu Z tegak lurus terhadap permukaannya. Dengan demikian, tekanan normal sigma X dan sigma Y sama dengan tekanan membran sigma dengan tegangan normal sigma Z adalah 0. Tidak ada tekanan geser yang terjadi di sisi elemen ini. Pada gambar yang kedua, dengan menggunakan persamaan transformasi untuk tegangan bidang, yaitu sigma X1 sama dengan sigma dan Tx mutlaknya sama dengan 0. Tekanan utamanya adalah sigma 1 sama sigma 2 sama dengan pi R per 2T dan sigma 3 sama dengan 0. Tegangan sigma 1 dan sigma 2 terletak pada bidang sumbu X dan Y dan tegangan sigma 3 pada bidang sumbu Z. Untuk mendapatkan tegangan maksimum menggunakan rotasi di luar bidang, yaitu tentang sumbu X dan Y. Karena semua tegangan geser dalam bidang adalah 0. Elemen berorientasi dengan 45 derajat rotasi tentang sumbu X dan Y memiliki tegangan geser maksimum sama dengan pi per 2 dan tegangan normal sama dengan sigma per 2. Jadi Tmax sama dengan sigma per 2 atau pi R per AT. Dengan tegangan ini adalah tegangan terbesar pada elemen. Kedua, tegangan di permukaan dalam. Pada permukaan bagian dalam dinding bejana bulat, elemen tegangan memiliki membran yang sama menekan sigma X dan sigma Y seperti halnya elemen pada permukaan luar. Selain itu, tegangan sigma Z sama dengan tekanan P bekerja dalam arah Z. Tegangan tekan ini berkurang dari P di permukaan bagian dalam bola menjadi 0 di permukaan luar.
Elemen yang ditunjukkan pada gambar di samping berada dalam tegangan triaksial dengan tegangan utama, yaitu sigma 1 sama sigma 2 sama dengan PR per 2T atau sigma 3 sama dengan min P. Tegangan geser dalam bidang adalah 0, tetapi tegangan geser di luar bidang maksimum diperoleh dengan rotasi 45 derajat pada sumbu X. Jadi ini adalah Tmax sigma plus P per 2, yaitu atau PR plus 2T tambah Pi per 2 sama dengan Pi per 2 dikali R per 2R plus 1. Ketika biarkan berdinding tipis dan rasio R atau T-nya besar, maka abaikan angka 1 dan biarkan R per 2T-nya. Dengan kata lain, tegangan utama sigma 3 dalam arah Z kecil jika dibandingkan dengan tegangan utama 1 dan 2. Maka Tmax-nya sigma plus P per 2, yaitu atau PR per 2T plus P2, P per 2. Atau bisa juga P per 2 dikali R per 2R. Contoh soalnya, tangki udara terkompresi yang memiliki diameter dalam 108 inci dengan ketebalan dinding 1,75 inci dibentuk dengan mengelas dua belahan baja. Bisa dilihat di gambar di samping. Jika tegangan tarik yang diperbolehkan dalam tangki 13,5 KSI, berapa tekanan udara maksimum yang diperbolehkan PA di dalam tangki? Rumus tegangan tarik yang pada tangki bulat yaitu sigma sama dengan PR per 2T. Yang kita cari adalah tekanan di dalam, maka rumusnya akan menjadi PA sama dengan 2T sigma per R. Maka PA 2 dikali 1,75 inch, yaitu adalah ketebalannya, dan 13,5 ribu PSI. Dari 13,5 KSI diubah ke PSI per 108 inch, yaitu jari-jarinya. Dan kita langsung dapatkan sebagai berikut 437,5 PSI. Bicara tekan silinder atau cylindrical pressure vessel. Bicara tekan silinder dengan penampang melingkar ditemukan di lingkungan industri, tangki udara atau mesin dengan motor roket, di rumah-rumah itu alat pemadam kebakaran dan kaleng semprot, pipa bertekanan seperti pipa pasokan air, dan classified disebut sebagai bicara tekan silinder. Analisis bicara tekan silinder dimulai dengan menentukan tegangan normal dalam tangki melingkar berdinding tipis pada gambar di samping yang mengalami tekanan internal. Elemen tegangan dengan permukaan sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu tangki yang ditunjukkan di dalam tangki. Tekanan normal sigma 1 dan sigma 2 yang bekerja pada sisi samping elemen ini adalah tekanan membran di dinding. Tidak ada tekanan geser yang bekerja pada permukaan ini karena simetri bujana dan pemuatannya. Oleh karena itu, sigma 1 dan sigma 2 adalah tegangan utama. Karena arah mendekati sigma 1 disebut tegangan lingkar atau tegangan lingkaran, dan sigma 2 disebut tegangan longitudinal atau tegangan aksial. Masing-masing tegangan dapat dihitung menggunakan free body diagram yang sesuai. Tegangan melingkar atau tadi bisa disebut sigma 1 ya. Untuk menentukan tegangan melingkar sigma 1, buat dua potongan MN dan PQ. Bisa dilihat di samping ada potongan MN dan PQ. Tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan jarak B terpisah. Kemudian buat potongan ketiga pada bidang vertikal melalui sumbu longitudinal tangki menghasilkan free body yang ditunjukkan pada gambar B. Free body ini tidak hanya terdiri dari bagian setengah lingkaran tangki, tetapi juga fluid exchange dengan potongannya. Bertindak pada potongan longitudinal bila MPQN adalah tegangan melingkar sigma 1 dan tekanan internal P. Tegangan ini tekanan yang bekerja pada permukaan kiri dan kanan free body. Namun tegangan dan tekanan ini tidak ditunjukkan pada gambar karena mereka tidak memasuki persamaan ketimbangan yang digunakan di sini. Tekanan lingkar sigma 1 yang bekerja di dinding bujana memiliki resultan sama dengan sigma 1 2 kali BT, dengan T adalah dekatan dinding, dan juga resultan gaya P1 tekanan internal adalah sama dengan 2 PBR, dengan R adalah jari dalam silinder bujana. Persamaan keseimbangan yang dihasilkan adalah sigma 1 2 dikali PBR dikurang 2 PBR sama dengan 0. Persamaan ini mengarahkan pada rumus untuk tegangan lingkar dalam bejana tekan silinder, yaitu sigma 1 sama dengan PR per T. Tegangan ini ditunjukkan secara merata di atas ketebalan dinding, asalkan syaratnya T-nya itu lebih kecil daripada jari-jari, atau ketebalannya itu lebih kecil dari jari-jarinya. Lalu yang kedua, tegangan longitudinal atau tadi bisa disebut sigma 2 diperoleh dari keseimbangan free body dari bagian bejana di sebelah kiri menapang MN, atau bisa lihat di gambar C-nya. Tegangan sigma 2 bekerja secara longitudinal dan memiliki gaya resultan sama dengan sigma 2 atau 2 PRT. Perhatikan di bawah jari bagian dalam cangkang digunakan sebagai pengganti jari-jari rata-rata. Gaya yang dihasilkan P2 dari tekanan internal adalah gaya yang sama dengan TPR kuadrat. Dengan demikian, persamaan keseimbangan untuk benda bebas adalah sigma 2 PRT dikurang PR kuadrat PPR kuadrat sama dengan 0. Rumus tegangan longitudinal dan bejana tekan silinder adalah sigma 2 sama dengan PR per 2T, atau bisa juga sigma 1 dibagi 2. Tegangan di permukaan luar. Tekanan utama sigma 1 dan sigma 2 ada pada permukaan luar bejana silinder ditunjukkan pada elemen tegangan gambar A. Karena tegangan utama ketiga bertindak dalam arah Z adalah 0, elemen tersebut berada dalam tegangan biaksial. Tekanan geser dalam bidang maksimum terjadi pada bidang yang diputar 45 derajat pada sumbu Z.
tekanan ini adalah Tmax sigma 1 dikurang sigma 2 dibagi 2, atau bisa sigma 1 dibagi 4, atau bisa juga pi kali R per 4. Tegangan geser out of plane maksimum diperoleh dengan 45 derajat rotasi masing-masing pada sumbu X dan Y, sehingga Tmax X sama dengan sigma 1 dibagi 2 atau pi R per 2T. Atau Tmax X-nya sama dengan sigma 2 dibagi 2 atau pi R dibagi 4T. Tegangan di permukaan dalam. Kondisi ketegangan pada permukaan bagian dalam di dinding kapal ditunjukkan pada gambar B. Tegangan utama adalah sigma 1 adalah pi R per T, sigma 2 adalah pi R per 2T, sigma 3 adalah min P. Ketiga, tegangan geser maksimum diperoleh dengan 40 derajat rotasi pada sumbu X, Y, dan Z adalah Tmax X sama dengan sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2 atau bisa juga pi R per 2T tambah P per 2. Dan Tmax I di bagian Y, sigma 2 dikurang sigma 3 dibagi 2 atau bisa juga pi R per 4T tambah dengan plus 4 per 2. Tmax di bagian Z, tegangan geser di bagi sumbu Z adalah sigma 1 dikurang sigma 2 di per 2 atau bisa juga pi R per 24T. Contoh soalnya, sebuah otak dinding terbuat dari baja panjang dan tipis memiliki jari 1,8 meter dan ketebalan dinding yaitu 20 mm. Jika tekanan dalam adalah 800 kPa, hitunglah tegangan lingkar dan longitudinalnya. Rumus tegangan lingkar yaitu sigma 1 tegangan longitudinal sigma 2, itu adalah sigma 1-nya adalah pi R per T dan sigma 2-nya pi R per 2T atau sigma 1 per 2. Maka sigma 1-nya 800 kPa, yaitu adalah P-nya dikali 1,8 M, yaitu jari-jarinya dibagi 20 mm, yaitu adalah tegangan dinding. Kita akan mendapatkan hasil 72 MPa. Dan sigma 2 adalah tinggal membagi 2 dari sigma 1, yaitu 72 MPa dibagi 2, itu dapat mendapatkan 36 MPa. Untuk materi yang ketiga, tegangan maksimum pada balok. Analisis tegangan balok biasanya dimulai dengan menemukan tegangan normal dan gaya geser yang bekerja pada penampang. Misalnya, ketika hukum Hooke berlaku, normal dan geser menekankan dari rumus lentur dan geser adalah sigma sama dengan MY per I, T sama dengan VQ per IB, di mana M sama dengan momen geser, Y sama dengan jarak dan sumbu netral, I sama dengan momen inersia, T sama dengan tegangan geser, V sama dengan gaya geser, Q sama dengan momen pertama dari luar penampang, dan B sama dengan lebar penampang. Tegangan normal yang diperoleh dari rumus lentur memiliki nilai maksimum pada jarak terjauh dari sumbu netral, sedangkan tegangan geser yang diperoleh dari rumus geser biasanya memiliki nilai tertinggi pada sumbu netral. Tegangan normal dihitung pada penampang momen lentur maksimum, dan tegangan geser dihitung pada penampang gaya geser maksimum. Untuk tegangan maksimum pada balok, terdapat balok penampang persegi panjang. Untuk lebih memahami bagaimana tegangan dalam balok bervariasi, perhatikan balok sederhana penampang persegi panjang di bawah ini. Untuk keperluan diskusi ini, pilih penampang di sebelah kiri beban dan kemudian pilih 5 tim A, B, C, D, dan E di sisi balok. Jika hukum Hooke berlaku, tegangan normal dan geser pada masing-masing dari 5 titik ini dapat dengan mudah dihitung dari rumus lentur dan geser. Karena tegangan ini bekerja pada penampang, bayangan pada elemen tegangan yang memiliki penampang vertikal dan horizontal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada titik A, tegangan normal adalah kompresif dan tidak ada tegangan geser. Demikian pula pada titik E, tegangan normal adalah tarik dan sekali lagi tidak ada tegangan geser. Dengan demikian, unsur-unsur di lokasi ini berada dalam tekanan uniaksial. Pada sumbu netral, titik C, elemen berada dalam geser murni. Di dua lokasi lainnya, titik B dan titik D, tegangan normal dan geser bekerja pada elemen tegangan. Untuk menemukan tegangan utama dan tegangan geser maksimum pada setiap titik, gunakan persamaan transformasi tegangan bidang atau lingkaran Moore. Arah tegangan utama ditunjukkan pada gambar C dan arah tegangan geser maksimum ditunjukkan pada gambar D. Pada titik A, tegangan tekan bekerja dalam arah horizontal dan tegangan utama lainnya adalah 0. Bergerak menuju sumbu netral, tegangan utama tekan menjadi miring, dan pada sumbu netral titik C, ia bekerja pada 45 derajat ke horizontal. Pada titik D, tegangan pokok tekan lebih condong ke horizontal dan di bagian bawah balok arahnya menjadi vertikal kecuali bawah besar sekarang 0. Dengan demikian, arah dan besaran tegangan pokok tekan bervariasi terus-menerus dari atas ke bawah balok. Jika penampang yang dipilih adalah terletak di daerah momen lentur besar, tegangan prinsipal tekan terbesar terjadi di bagian atas balok titik A, dan tegangan utama tekan terkecil 0 terjadi di bagian bawah balok titik E. Jika penampang terletak di daerah momen lentur kecil dan gaya geser besar, maka tegangan utama tekan terbesar adalah pada titik sumbu netral. Tegangan geser maksimal pada gambar D di bagian atas dan di bawah balok terjadi pada 45 derajat bidang
Karena unsur-unsurnya berada dalam tegangan non-aksial, pada sumbu netral, tegangan geser maksimum terjadi pada bidang horizontal dan vertikal karena elemen dalam geser murni. Di sana, titik tegangan geser maksimum terjadi pada bidang yang berorientasi pada 45 derajat ke bidang utama. Di daerah momen lentur tinggi, tegangan geser paling besar terjadi di bagian atas dan bawah balok. Di daerah momen lentur rendah dan gaya geser tinggi, tegangan geser terbesar terjadi pada sumbu netral. Balok wet flank. Balok yang memiliki bentuk penampang lainnya seperti balok wet flank dapat dianalisis untuk tegangan utama dengan cara yang mirip dengan yang dijelaskan sebelumnya untuk balok persegi panjang. Misalnya perhatikan balok wet flank yang ditunjukkan pada gambar di samping. Identifikasi titik A, B, C, D, dan E dari atas ke bawah balok. Titik B dan D berada di web di mana bertemu dengan flank dan titik C berada di sumbu netral. Tegangan yang ditentukan dari rumus lentur dan geser adalah sama pada kedua titik. Elemen tegangan pada titik A, B, C, D, dan E seperti yang terletak pada tampilan samping balok sangat mirip dengan balok persegi panjang. Tegangan pokok terbesar biasanya terjadi pada bagian atas dan bawah balok titik A dan titik E di mana tegangan yang diperoleh dari rumus lentur memiliki nilai terbesarnya. Namun tegangan geser maksimum yang bekerja pada bidang miring biasanya terjadi baik di bagian atas dan bawah balok titik A dan titik E atau di jaringan di mana ia bertemu flanks titik B dan titik D karena adanya tekanan normal. Berikut untuk contoh soal tegangan maksimum pada balok. Carilah tegangan normal pada potongan MN pada balok di bawah. Perhatikan gambar tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, pertama carilah gaya geser pada potongan MN. M sama dengan RAX sama dengan 3600 LB 9 dikali 9 in sama dengan 32.400 LB in. Setelah mendapat gaya geser, maka kita dapat langsung mencari tegangan normal dengan rumus delta X sama dengan min MY per I sama dengan 12 MY per BH pangkat 3 sama dengan min 12 dikali 32.400 LB in per 2 in 6 in pangkat 3 sama dengan min 900 PSI. Dan untuk materi yang terakhir adalah pemuatan gabungan. Analisis bencana tekan disajikan sebelum dalam bab ini. Untuk setiap jenis pemuatan, metode dikembangkan untuk menemukan tegangan, regangan, dan deformasi. Namun, dalam banyak struktur, anggota diharuskan untuk menahan lebih dari satu jenis permuatan. Sebagai contoh, balok dapat mengalami aksi simultan, momen lentur, dan gaya aksial. Bejana tekan dapat didukung sehingga juga berfungsi sebagai balok, atau poros ditorsi dapat membawa sebagai lentur. Dikenal sebagai pemuatan gabungan. Situasi mirip dengan yang ditunjukkan pada gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Dapat terjadi pada berbagai macam mesin, bangunan, kendaraan, peralatan, dan banyak jenis struktur lainnya. Anggota struktur yang mengalami perbedaan gabungan sering dapat dianalisis dengan melapis tegangan dan regangan yang disebabkan oleh masing-masing beban yang bertindak secara terpisah. Namun, superposisi dari kedua tekanan dan regangan hanya diperoleh dalam kondisi tertentu, yaitu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tegangan dan regangan harus merupakan fungsi linier dari beban yang ditetapkan, yang pada gilirannya mengharuskan material mengikuti hukum Hooke yang perpindahannya tetap kecil. Dan yang kedua, tidak boleh ada interaksi antar berbagai beban, yaitu tegangan dan regangan karena suatu beban tidak boleh dipengaruhi oleh keberadaan beban lainnya. Metode analisis permuatan gabungan. 1. Pilih titik dalam struktur di mana tegangan dan regangan harus ditentukan. Titik biasanya dipilih pada penampang di mana tekanannya besar, seperti pada penampang di mana momen lentur memiliki nilai maksimumnya. Yang kedua, untuk setiap beban pada struktur, tentukan resultan tegangan pada penampang yaitu berisi titik yang dipilih. Resultan tegangan yang mungkin adalah gaya aksial, momen memutar, momen lentur, dan gaya geser. Yang ketiga, hitung tegangan normal dan geser pada titik yang dipilih karena masing-masing resultan tegangan. Jika strukturnya adalah bejana tekan, tentukan tekanan karena tekanan internal. Tekanan ditemukan dari rumus stres yang diturunkan sebelumnya, misalnya delta sama dengan P per A, T sama dengan TP per IP, delta sama dengan MY per I, T sama dengan V per IB, dan delta sama dengan PR per T. Untuk yang keempat, gabungkan tegangan individu untuk mendapatkan tegangan N yang dihasilkan pada titik yang dipilih. Dengan kata lain,
Dapatkan tegangan delta X, delta Y, dan TXY yang bekerja pada elemen tegangan pada titik tersebut. Yang kelima, tentukan tegangan utama dan tegangan geser maksimum pada titik yang dipilih menggunakan persamaan transformasi tegangan dan lingkaran Moore. Jika diperlukan, tentukan tekanan yang bekerja pada bidang miring lainnya. Yang keenam, tentukan tegangan pada titik dengan bantuan hukum Hooke untuk tegangan bidang. Dan yang ketujuh, pilih poin tambahan dan ulangi prosesnya. Lanjut sampai informasi tegangan dan regangan menemukan tujuan analisis. Untuk ilustrasi metode analisis permuatan gabungan. Untuk mengilustrasikan prosedur untuk menganalisis anggota yang mengalami beban gabungan, pertimbangkan tegangan pada batang cantilever penampang melingkar yang ditujukan pada gambar A. Perhatikan gambar A. Batang ini dikenai dua jenis beban, torsi dan beban vertikal. Keduanya bekerja di ujung beban batang. Mulailah dengan memilih dua titik A dan titik B untuk menyelidiki. Titik A terletak di bagian atas bar dan titik B terletak di samping. Kedua titik terletak di penampang yang sama. Resultan tegangan yang bekerja pada penampang melintang adalah momen puntir yang sama dengan torsi. Momen lentur sama dengan beban P. Jarak B dari ujung batang ke penampang dan gaya geser sama dengan beban P. Tegangan bekerja pada titik A dan titik B pada gambar. Momen puntir T menghasilkan torsi tegangan geser. T1 sama dengan TR per IP sama dengan 2T VR kuadrat. Di mana R adalah jari-jari batang dan IP sama dengan VR pangkat 4 per 2 adalah momen inersia polar luas penampang. Tegangan T1 bekerja secara horizontal ke kiri pada titik A dan vertikal ke bawah pada titik B. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Momen lentur M menghasilkan tegangan tarik pada titik A. Delta A sama dengan MR per I sama dengan 4M per VR kuadrat. Di mana I sama dengan VR pangkat 2 per 4 adalah momen inersia sumbu netral. Namun momen lentur tidak menghasilkan tegangan pada titik B. Karena B terletak pada sumbu netral. Gaya geser V tidak menghasilkan tegangan geser di bagian atas batang titik A. Tetapi pada titik B tegangan geser adalah T2 sama dengan 4V per 3A sama dengan 4V per 3 VR pangkat 2. Di mana I sama dengan VR pangkat 2 adalah luas penampang. Tegangan delta T dan T1 yang bekerja pada titik A. Elemen ini dipotong dari atas bila pada titik A tampilan dua dimensi elemen diperoleh dengan melihat secara vertikal ke bawah pada elemen ditunjukkan pada gambar. Untuk tujuan menentukan tegangan utama dan tegangan geser maksimum buat sumbu X dan Y melalui elemen sumbu X sejajar dengan sumbu longitudinal batang melingkar. Dan sumbu Y horizontal, perhatikan bahwa elemen berada dalam tegangan bidang dengan delta X sama dengan delta A, delta Y sama dengan 0, dan TXY sama dengan min TY. Elemen tegangan pada titik B juga pada tegangan bidang ditunjukkan pada gambar A. Satu-satunya tegangan yang bekerja pada elemen ini adalah tegangan geser sama dengan T1 tambah T2. Tampilan dua dimensi dari elemen tegangan ditunjukkan pada gambar B. Dengan sumbu X sejajar dengan sumbu longitudinal batang dan sumbu Y dalam arah vertikal. Tekanan yang bekerja pada elemen adalah delta X sama dengan delta Y dan TXY sama dengan min T1 tambah T2. Sekarang tegangan yang bekerja pada titik A dan titik B telah ditentukan dan ditunjukkan pada elemen tegangan yang sesuai. Anda dapat menggunakan persamaan transformasi tegangan bidang atau lingkaran Moore untuk menentukan tegangan utama, tegangan geser maksimum, dan tegangan yang bekerja dalam arah miring. Anda juga dapat menggunakan hukum Hooke untuk menentukan tegangan pada titik A dan B. Bagian yang menarik adalah titik-titik di mana tegangan yang dihitung dari rumus lentur dan geser memiliki nilai maksimum atau minimum, yang disebut titik kritis. Misalnya tegangan normal karena pembengkokan adalah yang terbesar pada penampang momen lentur maksimum, yang berada pada dukungan. Oleh karena itu, titik C dan titik D di bagian atas dan bawah balok ujung adalah titik kritis di mana tegangan berada. Titik kritis lainnya adalah titik B itu sendiri karena tegangan geser maksimum pada titik ini. Perhatikan bahwa dalam contoh ini tegangan geser tidak berubah jika titik B dipindahkan sepanjang batang ke arah longitudinal. Sebagai langkah terakhir, tegangan utama dan tegangan geser maksimum pada titik-titik kritis dapat dibandingkan satu sama lain untuk menentukan tegangan normal dan tegangan maksimum absolut di batang. Pemilihan titik kritis pada pemuatan gabungan. Jika tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan tegangan terbesar di mana saja dalam struktur, maka titik-titik kritis harus dipilih pada penampang di mana resultan tegangan memiliki nilai terbesarnya.
Selanjutnya, dalam penampakan tersebut, titik-titik harus dipilih di mana tegangan normal atau tegangan geser memiliki nilai terbesarnya. Dengan menggunakan penilai yang baik dalam memilih poin, Anda sering dapat cukup yakin untuk mendapatkan tekanan maksimum absolut dalam struktur. Namun, kadang-kadang sulit untuk mengenali terlebih dahulu di mana tekanan maksimum pada anggota dapat ditemukan. Maka mungkin perlu untuk menyelidiki tekanan pada sejumlah besar titik. Bahkan mungkin menggunakan trial and error dalam pemilihan poin. Strategi lain mungkin juga terbukti bermanfaat seperti menurunkan persamaan khusus untuk masalah yang dihadapi atau membuat asumsi penyederhanaan untuk memfasilitasi analisis yang sulit. Contoh berikut menggambar metode yang digunakan untuk menghitung tegangan pada struktur yang mengalami beban gabungan. Sekian penjelasan materi tentang aplikasi tegangan bidang, bejana tekan, balok, dan beban gabungan dari buku Mechanical of Material 9th edition.